Coba boleh diceritakan nggak sejarah penemuan nama bahasa Indonesia? Jadi pada tahun 26 itu ada namanya wartawan M. Tabrani gitu kan. Dia orang Madura. Dia bekerja sebagai redaktur di harian Suara Hindia gitu. Pemretnya Agus Salim, Haji Agus Salim pemretnya. Jadi dia redaktur di sana, dia menulis eh, sebuah esai. Dia punya ide bahwa nama bahasa persatuan kita itu bahasa Indonesia. Dulu kan namanya bahasa Melayu kan. Itu tujuannya memberi nama itu katanya agar untuk mempercepat atau menguatkan rasa persaudaraan untuk tujuan kemerdekaan. Kira-kira begitu. Saya tidak terlalu hafal lah apanya karena saya nulisnya di buku kan. Jadi selengkapnya bisa dilihat di buku terbaru saya terbitan tahun ini. Judulnya Sejarah Nama Bahasa Indonesia. Jadi kemudian eh, di tahun itu kan ada Kongres Pemuda Indonesia pertama kan. Ya, jadi di dalam kongres itu eh, M. Tabrani ini terlibat sebagai semacam anggota panitia gitu kan. Kemudian eh, dalam kongres itu M. Yamin disuruh untuk membuat resolusi kongres. Salah satu butir resolusinya itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Ide itu ditolak oleh M. Tabrani. Dia maunya nama bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Seperti idenya yang ditulis dalam koran Hindia, dalam koran apa namanya, Suara Hindia atau apa Hindia Baru nama nama korannya gitu. Hindia Baru nama korannya. Saya agak lupa. Jadi akhirnya karena ada perbedaan pendapat, akhirnya resolusi itu tidak jadi diapakan, diputuskan. Akhirnya ditunda sampai Kongres Pemuda 2 tahun 28 kan yang kita kenal namanya sekarang dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu Tabrani tidak hadir karena dia sedang sekolah jurnalistik di Eropa dan dia titip pesan sebelumnya kepada M. Yamin agar idenya itu diakomodasi gitu kan. Uh, pada awalnya Yamin tidak setuju, entah kenapa pada akhirnya Yamin setuju, dan oleh karena itu dibacakan Yamin bahwa butir ketiga Kongres Pemuda 2 itu bahasa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi begitulah ceritanya. Tadi ya seperti saya katakan bahwa edukasi dalam penggunaan bahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya itu harus dipahami dalam pengertian luas ya, bukan hanya edukasi dalam pengertian kognitif, apalagi disederhanakan lagi dalam pengertian pendidikan dan apalagi dispesifikkan lagi dalam pendidikan formal. Bahasa itu harus dipandang sebagai laku hidup yang penggunaannya itu sangat erat terkait dengan bidang-bidang kehidupan yang lain gitu ya. Nah, karena itulah mengedukasi menggunakan bahasa Indonesia itu artinya menurut saya harus memberikan teladan yang baik. Kemudian saat bersamaan juga kita harus menjaga marwah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa kita juga sekaligus harus memastikan, memberi kepastian bahwa bahasa Indonesia yang dipelajari itu dan apa yang kita idealkan ya itu akan mendapatkan apresiasi yang luas itu tidak hanya di dalam komunikasi sehari-hari tetapi dalam pasar kerja, pasar kebudayaan internasional. Jadi bagaimana cara mengedukasinya yaitu mengedukasi penggunaan bahasa Indonesia harus dikaitkan dengan dimensi lain kehidupan, baik itu secara kognitif, secara emosional maupun bidang-bidang yang lain, misalnya ekonomi dan bahkan politik. Jadi tidak bisa mengedukasi itu dalam pengertian sempit menurut saya tidak bisa, tapi harus dilakukan secara komprehensif gitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Rahmat bahwa bahasa itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Dan budaya ini merepresentasikan setiap kearifan, setiap kebajikan, ataupun setiap kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu yang menjadi penutur dari bahasa tersebut. Kalau kita lebih cenderung menggunakan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja secara perlahan, secara lambat laun juga berpengaruh terhadap
budaya kita. Kenapa? Karena bahasa tentu tidak hanya lahir sebagai medium untuk kita bertukar pesan satu sama lain, tetapi juga turut membawa pesan-pesan moral, pesan-pesan kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau kata-kata dalam bahasa Indonesia jarang digunakan, secara tidak langsung juga kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia itu akan hilang. Misalnya kalau kami di NTT, kata bambu saja itu ada banyak. Nah, saat ini penggunaan bahasa Indonesia oleh kalangan muda sering dicampuri dengan bahasa asing. Bagaimana tanggapan Anda? Dan apa sebaiknya yang dilakukan? Sampaikan di awal ya Mbak, bahasa asing terdengar lebih unggul dibandingkan bahasa Indonesia itu tentu ada faktor penyebabnya. Pertama karena lingkungan, yang kedua juga karena era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan kemunculan media sosial. Faktor lingkungan itu bisa ada dua hal. Yang pertama pertemanan dan yang kedua keluarga. Pertemanan itu memang secara tidak langsung juga mempengaruhi gaya komunikasi anak muda. Apalagi kalau misalnya saya nih Mbak, saya merantau dari daerah yang sehari-hari terbiasa menggunakan bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Tetapi ketika saya merantau ke Jakarta, mau tidak mau untuk bisa beradaptasi dengan rekan-rekan sebaya saya, dengan rekan-rekan kerja saya juga belajar untuk menggunakan gaya bahasa ala anak Jaksel. Ya karena apa? Karena itu yang membuat saya menjadi lebih dekat dengan rekan-rekan kerja saya atau rekan-rekan setongkrongan saya. Dan yang kedua, itu karena faktor didikan keluarga atau orang tua. Banyak sekali di daerah saya, Mbak, yang bahkan juga masih termasuk wilayah yang jauh dari status kota besar, itu orang tuanya malah lebih senang memasukkan anaknya ke lembaga kursus bahasa asing. Karena apa? Yang pertama, bahasa asing itu dirasa bahasa yang bisa membawa anak mereka memberikan kebanggaan tersendiri kepada orang tua. Orang tua saya akan lebih berbangga kalau saya bisa berbahasa Inggris, apalagi ketika bertemu dengan bule yang datang. Dan yang kedua, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang dirasa bisa membawa saya untuk bisa lulus ujian sekolah atau bisa melamar beasiswa. Jadi ada faktor-faktor juga yang memang membuat saya secara personal atau teman-teman saya secara personal dan keluarga mereka itu lebih mengutamakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, jadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting sekali untuk dipelajari. Dan yang faktor lainnya tadi media sosial. Bahasa asing jadi terasa lebih unggul karena yang pertama itu terdengar lebih unik saja. Yang kedua, susunan katanya itu tidak rumit. Ada kata-kata yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia terdiri dari 2-3 kata, dalam bahasa Inggris cuma 1 kata. Misalnya tidak pernah, dalam bahasa Inggris cuma sebutnya never. Nah itu kan lebih sederhana ya, jadi mudah dihafal, mudah diingat. Dan yang berikutnya ya karena bahasa yang utama sekarang di kalangan generasi muda adalah bahasa Inggris. Jarang sekali kita menemukan tulisan-tulisan atau konten-konten yang memang menggunakan bahasa Indonesia secara utuh. Lebih banyak menggunakan bahasa asing ataupun bahasa campuran, bahasa prokem, bahasa gaul atau bahasa slang tadi. Jadi memang ada sejumlah faktor juga, bukan karena ketidaktahuan generasi muda berbahasa Indonesia, tetapi karena ada motivasi lain yang bahwa mereka merasa bahasa asing adalah bahasa yang mereka butuhkan untuk masa kini sebagai sarana untuk membangun keakraban dengan generasi sebaya maupun sebagai persiapan untuk mereka mencapai mimpi-mimpi ke depannya, terutama ketika berkaitan dengan studi sih, Kak. Itu yang aku lihat ya faktor kenapa bahasa asing lebih unggul daripada bahasa Indonesia dalam konteks penggunaannya sehari-hari. Yang disampaikan Kak Nana saya kira benar sekali ya, tetapi saya
melengkapi bahwa sikap bahasa seseorang, baik bahasanya terhadap bahasa sendiri maupun bahasa asing itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu faktor kognitif, yang kedua faktor afektif, dan yang ketiga itu faktor konatif ya. Kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan kita, baik pengetahuan kita tentang bahasa bersangkutan atau tentang penuturnya. Yang kedua berkaitan dengan afeksi, afektif itu berkaitan dengan suka dan tidak sukanya kita terhadap sesuatu. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan bagaimana bahasa itu digunakan dalam lingkungan konkret di masyarakat. Nah, saya melihat yang sangat krusial adalah pada aspek konatif pilihan bahasa anak muda sekarang. Karena Nana tadi menjabarkan bahwa bahasa Indonesia punya kecenderungan tidak kurang setidaknya ya memiliki nilai jual dalam pasar pergaulan internasional, dan harus kita akui memang itu iya. Nah, ini kan salah satu yang mendorong kenapa anak-anak muda punya kecenderungan untuk lebih suka mempelajari bahasa Inggris, karena nilai tukarnya secara sosial dan bahkan secara ekonomis memang lebih tinggi, hingga ketika dikuasai dia bisa menjadi dalam tanda kutip mata uang yang bisa dipertukarkan dengan dengan pekerjaan, dengan beasiswa, dengan status sosial yang lebih bonafit begitu. Itu realitas yang memang terjadi. Nah, kita sebenarnya secara konstitusional punya semangat untuk menghargai tinggi bahasa kita ya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 ya. Tetapi pemerintah kita sendiri tidak konsisten menjadikan undang-undang itu sebagai sarana untuk menjaga dengan ketat harga bahasa Indonesia. Misalnya dalam undang-undang itu kan disebutkan bahwa pelajar dan pekerja asing yang akan tinggal di Indonesia kan harus mempelajari bahasa Indonesia dan dibuktikan dengan kelulusan ujian keterampilan dasar bahasa Indonesia. Tetapi itu kan tidak konsisten diterapkan. Sejauh mereka membawa uang, selama ini kan kita biarkan saja mereka entah berbahasa Indonesianya baik, sedang atau buruk, sejauh mereka membawa keuntungan ekonomi, dipersilahkan saja masuk ke Indonesia. Itu faktor konatif inilah yang menurut saya jadi PR besar karena berkaitan dengan kehidupan praktis kita, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan berkebudayaan. Ya, menurut saya ya, bahasa itu kan bukan sekedar alat komunikasi ya. Dalam perspektif kami di sosiolinguistik itu, memahami bahasa itu sebagai alat untuk merekam sekaligus mengukuhkan nilai-nilai. Karena di dalam penggunaan bahasa itu ada keyakinan, ada asumsi tentang nilai-nilai yang kita yakini gitu. Bahasa Indonesia menurut saya adalah bahasa yang dipenuhi dengan nilai-nilai kolektivitas, artinya menjunjung tinggi kebersamaan, kolektivitas, gotong royong dan sebagainya lah, nilai-nilai yang memang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan bangsa kita. Sementara bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, menurut saya adalah bahasa yang punya kecenderungan menjunjung tinggi nilai-nilai individualisme dan liberalisme ya, yang menjunjung tinggi kehidupan individu, kebebasan individu dan sebagainya. Ketika bahasa Inggris memang pada saatnya nanti menjadi dominan dan itu menjadi nalar bagi kita, bagi generasi kita, maka nilai-nilai yang berkaitan dengan liberalisme, berkaitan dengan individualisme akan menjadi lebih mudah diterima dalam kehidupan masyarakat kita. Itu pengaruhnya terhadap kebudayaan. Menurut saya begitu, Mas Sarah. Oke, yang terakhir. Saran Anda dalam kondisi saat ini apa? Kalau saya kan selalu mengatakan bahwa bahasa itu kan bagian dari jati diri sebuah bangsa itu kan. Ya kalau Anda bangsa Indonesia yang katanya cinta Indonesia gitu kan, ya pakailah bahasa Indonesia. Untuk apa Anda pakai bahasa sok-sokan pakai bahasa asing itu apa fungsinya? Apakah Anda menjadi hebat dengan menggunakan bahasa asing? Tidak gitu. Ya. Jadi intinya kalau singkatnya gini, untuk anak-anak muda yang nggak usah sok-sokan aja gitu, santai-santai aja, nggak usah kalau Anda ingin terlihat menonjol, tunjukkanlah dalam prestasi, bukan sok-sokan berbahasa campur-campur aduk gitu. Kan tujuannya kan biar orang menonjol gitu kan. Ya, jadi kalau Anda bukan kategori yang saya sebutkan tadi, Anda tidak pernah keluar negeri, tidak sekolah di sekolah internasional yang Anda terbiasa berbahasa Inggris misalnya gitu kan, atau Anda berasal dari keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara intens gitu, atau Anda tinggal di wilayah seperti Jaksel misalnya gitu kan,
Kalau Anda tidak termasuk kategori itu, ya buat apa Anda berbahasa campur aduk gitu? Kan tidak ada urgensinya. Kalau saya pelajari, bahasa itu kan bagian dari perilaku sebenarnya, berupa perilaku verbal yang sebenarnya statusnya sama dengan perilaku yang lain, perilaku nonverbal misalnya, yang keberadaannya itu sebenarnya tidak independen, tetapi dikendalikan oleh sistem yang lebih besar, yang lebih dominan, yaitu sistem kepribadian. Sementara sistem kepribadian manusia itu dikendalikan oleh tempat di mana dia hidup, struktur sosial tempat dia hidup, yaitu struktur sosialnya. Dan struktur sosial itu dibentuk oleh sistem nilai. Nah, dalam konteks ini, upaya kita untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu harus berlapis. Satu sisi kita membentuk perilaku kebahasaannya, kita juga harus membentuk sistem kepribadian manusia Indonesianya, membentuk sistem sosial yang memungkinkan bahasa Indonesia itu mendapatkan tempat layak, sekaligus membangun sistem nilai yang membuat bahasa Indonesia itu menjadi sesuatu yang berharga. Jadi sekali lagi, pendidikan, edukasi dalam pengertian luas harus dilakukan dalam konteks ini, tidak bisa dilakukan secara parsial, apalagi serta-merta hanya sesaat. Menurut saya nggak bisa, harus dilakukan dengan lebih komprehensif. Artinya sudah lazim ya kalau mendengar peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, kalau kita tidak mengenalnya maka kita tidak akan sayang dengan bahasa Indonesianya. Kita tidak akan jatuh cinta dengan bahasa Indonesianya. Cara untuk bisa jatuh cinta tentu tidak mudah. Butuh banyak cara, sama seperti halnya ketika lagi melakukan PDKT, ada berbagai teknik yang harus kita lakukan supaya bisa membuat seseorang jatuh cinta. Dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, teman-teman generasi muda, ketika kita begitu akrab dengan media sosial, teman-teman bisa coba mengikuti akun-akun yang menyajikan konten-konten kebahasa Indonesiaan. Misalnya udah Ivan Lanin, Nara Bahasa, Polisi Bahasa, bahkan Mas Rahmat Petuguran salah satunya kreator konten bahasa Indonesia. Supaya teman-teman bisa mendapatkan nutrisi informasi tentang bahasa Indonesia yang lebih kreatif, lebih beragam dari berbagai macam sudut pandang dan profesi. Apalagi Mas Rahmat sebagai seorang akademisi. Selain itu, teman-teman bisa banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lebih sering menggunakan gawai untuk menginstal atau memasang KBBI. Teman-teman bisa belajar soal PUPI juga atau soal tata bahasa baku Indonesia. Dari situ teman-teman akan menemukan betapa serunya bahasa Indonesia kalau kita sudah belajar mendekatinya, mengenalnya, mendalaminya, dan bahkan menjadikan itu sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terkait penggunaan bahasa asing memang akan selalu terlihat lebih keren karena rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau, tapi jangan lupa lihat suburnya yang mana gitu. Jangan sampai bahasa Indonesia jauh lebih subur daripada bahasa asing. Sekali lagi teman-teman, mari belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya fokus bahwa bahasa Indonesia itu hanya seputar kata baku dan tidak baku saja, tapi teman-teman bisa mengimplementasikannya ketika membuat konten-konten di media sosial. Perhatikan tanda baca, perhatikan penulisan huruf kapital dan tidak kapital, perhatikan penulisan partikel pun yang disambung dan dipisah, sehingga itu juga menjadi bentuk kontribusi teman-teman generasi muda merawat bahasa Indonesia. Setiap kita punya peran, setiap peran kita bermakna sekecil apapun itu untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pada fenomena yang ada, kenyataan hal itu tidak terjadi. Kira-kira apa tanggapan Anda dengan situasi ini? Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa di Indonesia ini paling tidak ada 3 bahasa. Saya misalnya orang Minang, saya memiliki bahasa ibu, bahasa Minang. Indonesia ini kan unik ya. Kita itu negara kedua yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Kita punya 718 bahasa daerah. Kalau dibandingkan yang berada pada peringkat pertama itu Papua Nugini. Mereka punya, kalau saya tidak salah, sekitar 800-an. Jadi dari segi itu kita tuh unik. Kalau kemarin, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu misalnya dari ada Malaysia gitu mendaku bahwa harusnya bahasa Melayu menjadi bahasa internasional karena jumlah penuturnya 300 juta berapa gitu. Di antara 300 juta itu sebenarnya sebagian besar ya penduduk Indonesia. Tetapi kalau kita bandingkan antara bahasa Melayu yang ada di Malaysia dengan bahasa Indonesia itu berbeda jauh. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah pengaruh bahasa asing. Melayu, Malaysia itu kan dijajah oleh Inggris, sedangkan kita dijajah oleh Belanda. Akibatnya bahasa serapan dari bahasa Inggris kalau di bahasa Melayu Malaysia itu banyak. Sementara di kita yang lebih banyak adalah serapan bahasa Belanda dulunya. Sekarang memang pelan-pelan kita juga banyak serapan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, pengaruh bahasa daerah juga kental. Artinya kosakata-kosakata yang muncul dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang ada di Nusa Tenggara, Bali, dan segala macam itu berpengaruh besar terhadap kita. Nah, itu yang kedua ya, bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, itu adalah bahasa asing. Mau tidak mau, apalagi sekarang dengan adanya zaman internet, orang semakin mudah untuk memperoleh bahasa asing. Kalau dulu misalnya anak-anak paling bahasa Inggris yang mereka terpapar ya. Sekarang dengan adanya permainan game daring, game online, saya juga kadang-kadang suka main game daring ya. Itu kan pemainnya dari berbagai negara. Itu seringkali itu kami menerima bahasa-bahasa dari misalnya Spanyol. Spanyol itu lucu loh. Jadi dia kalau tertawa, dia itu tulisannya ja, ja, ja. Karena dalam bahasa Spanyol, H itu kan dibacanya, ditulisnya J ya. Nah, jadi pengaruh-pengaruh bahasa asing dengan adanya era internet ini juga semakin besar. Kalau kita lihat jadinya ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ini yang kemudian menyebabkan Badan Bahasa menciptakan Trigatra Bahasa. Apa itu? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi ketika kita berbicara tentang bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, yang di dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu dikatakan menjunjung bahasa persatuan, mau tidak mau kita tuh harus memperhatikan juga bahasa-bahasa lain yang memang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita tutup mata hanya pokoknya bahasa Indonesia, kasihan kan kebudayaan kita yang akan punah gara-gara bahasanya menjadi tidak ada. Nah, itu yang mungkin menjadi benang merah pendapat saya. Kita tidak boleh memaknai menjunjung bahasa persatuan itu dengan nasionalisme yang sempit. Kita tidak boleh hanya yang ada di kepala kita, pokoknya semua pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa. Kita tetap harus melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing agar tidak kehilangan budaya kita dan juga tidak kehilangan kesempatan untuk pergaulan di dunia internasional. Sejak kapan sih bahasa Indonesia mulai tercampur dengan bahasa asing? Kita runut ke zamannya Sumpah Pemuda. Pada zaman Sumpah Pemuda itu ada buku-buku yang menjelaskan bahwa bahasa pengantar yang pada awalnya digunakan pada Sumpah Pemuda, pada Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda yang menelurkan Sumpah Pemuda itu kan Kongres Pemuda kedua ya, 1928. Waktu Kongres Pemuda pertama ketika merumuskan Sumpah Pemuda, itu bahasa pengantar di dalam persidangan itu menggunakan bahasa Belanda. Kenapa? Karena ketika itu para wakil pemuda adalah rata-rata orang-orang terdidik yang ketika itu bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Yang berbeda dengan zaman sekarang itu cuman bahasa yang dijadikan logat anak jakselnya aja. Dari dulu kita anak jaksel. Bedanya adalah dulu jakselnya adalah jaksel Belanda. Kan kalau kita punya orang tua ya nenek atau kakek gitu, saya yakin di antara para pendengar pasti ada yang pernah mendengar kakek atau nenek kita itu mengucapkan kosakata bahasa Belanda. Karena memang pengaruh besar waktu itu adalah bahasa Belanda.
Jadi kalau ditanya sejak kapan kita terpengaruh oleh bahasa asing, sejak zaman dahulu. Bahkan kalau misalnya kita runut, bahasa Jawa kuno, itu bahasa Sanskerta tuh pengaruhnya besar sekali. Bahasa Sanskerta apa? Bahasa asing. Itu bahasa yang dituturkan di orang India. Ini yang disebut dengan kontak bahasa atau language contact. Kontak bahasa itu merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Apalagi kita kan bangsa pelaut dari dulu kan. Pasti kita berinteraksi gitu dengan orang-orang dari berbagai bahasa, dari berbagai bangsa. Pertama kan tadi ya Sanskerta itu berpengaruh terhadap prasasti kita deh. Itu banyak sekali yang ditulis dengan aksara Jawa kuno yang terpengaruh oleh aksara Devanagari, Sanskerta. Terus setelah itu yang masuk ke kita adalah pedagang-pedagang Arab. Lalu masuklah kata maaf aja, itu kan berasalnya dari bahasa Arab. Banyak orang yang bertanya, sebelum ada kata maaf masuk dari Arab, kita pakai apa untuk mengucapkan maaf? Itu mungkin bisa kita lihat pada beberapa bahasa daerah yang tidak memiliki kata maaf, bahasa Batak misalnya. Orang minta maaf di Indonesia cuman senyum atau misalnya dengan tindakan itu yang dilakukan kan. Jadi memang pengaruh bahasa kita di kita itu besar sekali. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau misalnya yang disoroti adalah bahasa Inggris, ini mungkin ya pertama sejak zaman kemerdekaan, sejak kita merdeka dari Belanda sebagai bekas negara yang dijajah, kita itu punya dorongan untuk melupakan mantan. Kan biasanya kita pengen banget melupakan mantan dengan cepat-cepat ya. Kita ingin melupakan mantan kita, orang-orang Belanda, dengan berusaha menyerap dari bahasa Inggris. Mungkin aktivitas yang paling besar itu mulai terjadi sekitar tahun 1970-an. Pada tahun 1970 itu kan terbit EYD, Ejaan yang Disempurnakan. Seiring dengan terbitnya EYD, kemudian Badan Bahasa, waktu itu namanya Pusat Bahasa berusaha untuk memodernisasi kosakata bahasa Indonesia. Dari tadinya rujukannya adalah bahasa Belanda, kita mengalihkan rujukan kita ke bahasa Inggris. Mulai itulah kita mulai banyak menyerap dari bahasa Inggris. Lalu dari pencampuran saya kurang begitu tahu ya, karena tidak ada titik yang drastis menunjukkan bahwa anak Jaksel itu muncul tahun berapa gitu. Saya belum pernah menemukan. Tapi saya pikir penyebaran gaya berbahasa seperti ini makin cepat seiring dengan perkembangan internet. Dulu mungkin hanya lokal aja. Anak Jakarta ya anak Jaksel gitu ngobrolnya sama temannya, dan itu tidak akan meluas sampai anak Jogja ikut ngomong dengan gaya Jaksel kan enggak, karena tidak ada kontak bahasa yang terlalu cepat. Tapi kalau begitu ada internet itu media sosial tuh kan mulai yang marak itu sekitar tahun 2007 kan, itu waktu zamannya Twitter. Sebelum itu ada Facebook, Friendster, kemudian MySpace. Saya ketahuan umurnya nih. Mungkin sekitar tahun 2000-an pertengahan ya, itu mulai adanya media sosial. Saya pikir sejak itulah gaya bahasa atau pengaruh bahasa asing itu cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Siapa nih yang seharusnya bertanggung jawab dengan situasi ini? Yang bisa bertanggung jawab terhadap bahasa ya masyarakat penutur ya kan. Bahasa itu sama seperti kita bernapas, sama seperti kita makan, itu sesuatu yang agak sulit untuk diatur. Pemerintah bisa saja menetapkan undang-undang, menetapkan peraturan, tapi ya bahasa itu tergantung pada penuturnya. Kita misalnya mengharuskan bahkan ya misalnya ketika ada ayat Tuhan gitu turun, "Hai manusia, berbahasalah dengan baik dan benar." Itu manusia juga tetap akan melanggar kan. Apalagi kalau ini cuma aturannya dibuat oleh manusia juga. eh, Masyarakat penutur kalau menurut saya. Masyarakat penutur itu yang berpengaruh terhadap bagaimana kondisi kita saat ini. Memang kita tidak bahasa itu kan sesuatu yang sangat cair ya. Dia bergantung kepada masyarakat penuturnya dan tidak bisa diatur oleh pemerintah. Mengapa hingga saat ini belum ada tindakan untuk mengembalikan ke situasi yang diamanatkan oleh Ikrar Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009? Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita berangkat dari Sumpah Pemuda dulu ya, menjunjung bahasa persatuan.
Kalau dimaknai, itu sebenarnya adalah bentuk pernyataan politik para pemuda ketika itu untuk menunjukkan bahwa kita nih ingin menjadi bangsa loh. Kan makanya kita sebut berbangsa satu, bertanah air satu. Tapi kemudian yang kita perhatikan juga, para pemuda ini tidak menyebut berbahasa satu loh. Beda loh, kan berbahasa satu dengan menjunjung bahasa persatuan. Apa makna yang tersirat di sini? Para pemuda itu mengakui bahwa bahasa di Indonesia itu ada lebih dari satu. Jadi bukan berarti ketika kita berkomunikasi, kita hanya menggunakan satu bahasa. Saya misalnya, kalau saya bertemu dengan teman-teman lama saya yang dari Bandung misalnya, saya akan menggunakan bahasa Sunda. Ketika saya bicara dengan keluarga saya akan berbicara dengan bahasa Minang. Waktu saya ada di keluarga istri saya akan berbahasa Belanda. Enggak, keluarga istri saya orang Jawa, jadi saya ngomongnya bahasa Jawa. Jadi kita berbicara sesuai dengan konteks. Menjunjung bahasa persatuan itu berarti itu sebuah sebuah pernyataan politik bahwa bahasa itu menjadi identitas kita. Bahwa walaupun di Indonesia ini ada banyak sekali suku bangsa, kami menyatakan bahwa kami akan menjadi orang Indonesia dengan adanya pengikat berupa bahasa persatuan. Ini juga bisa dibilang sebuah anugerah. Artinya dengan adanya bahasa Indonesia ini, ketika misalnya ada orang dari Aceh, dia ingin pergi ke Nusa Tenggara Barat misalnya. Kalau dulu, itu orang Aceh itu harus belajar bahasa Nusa Tenggara. Tapi sekarang, itu dia cukup belajar bahasa Indonesia. Dia bisa pergi kemanapun di seluruh Indonesia dengan menggunakan bahasa yang sama. Jadi menurut saya, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, baik yang diikrarkan oleh Sumpah Pemuda maupun Undang-Undang 24 tahun 2009, bukan berarti bahwa kita itu harus hanya memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Trigatra Badan Bahasa itu yang menurut saya sangat menggambarkan. Kita mengutamakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tadi ya, itu cara kita untuk berkomunikasi dengan semua orang yang ada di Indonesia. Ketika kita berada di lingkungan teman-teman yang heterogen, kebayang dong kalau misalnya ada beberapa orang gitu. Misalnya saya bergabung nih, terus di grup itu ada orang yang bisa berbahasa Sunda. Gitu. Terus saya ngomong bahasa Sunda dengan teman saya. Teman-teman yang lain kan akan merasa ditinggalkan kan kalau seperti itu kan. Kalau istilah anak sekarang, woi roaming, woi. Itu kan, itu yang terjadi kan. Nah, jadi mengutamakan bahasa Indonesia artinya ketika kita berada pada lingkungan yang heterogen atau komunikasi kita untuk resmi atau untuk ditujukan kepada publik, kita mengutamakan bahasa Indonesia. Tapi ketika berada di dalam lingkup teman-teman yang berasal dari penutur satu bahasa, mungkin kita akan menggunakan bahasa daerah. Tapi pada kondisi lain juga, ketika kita mengutamakan bahasa Indonesia, bukan berarti kemudian kita menolak untuk belajar bahasa asing. Bayangkan kalau misalnya kita tidak belajar bahasa Inggris, bagaimana caranya kita bisa menjadi pintar? Kita akan menjadi katak dalam tempurung, taunya cuma bahasa Indonesia aja. Nah, mungkin itu sih yang harus disadari oleh para penduduk Indonesia. Segala sesuatu itu kan memang harus berimbang. Utamakan bahasa Indonesia agar kita bisa berkomunikasi kepada seluruh orang Indonesia. Lestarikan bahasa daerah agar budaya kita yang melekat di dalam bahasa itu tidak hilang. Dan kuasai bahasa asing biar kita juga tidak ketinggalan dari pengetahuan di dunia ini. Kira-kira, kapan bisa menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diharapkan dalam Ikrar Pemuda dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009? Ini pertanyaan menarik, karena pertama itu kita punya lembaga yang namanya Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lengkapnya. Itu lembaga yang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gitu. Nah, di bawah Kemenristek ini, Kemendikbudristek, itu mereka tugasnya sesuai dengan namanya ya, melakukan pengembangan, kemudian pembinaan bahasa Indonesia. Sekarang ada satu lagi yang dibebankan kepada Badan Bahasa, yaitu penginternasionalan atau internasionalisasi bahasa Indonesia. Kalau dilihat di sana, Badan Bahasa ini cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 1947. Ini juga kebetulan saya tahun ini itu ada Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Setiap 5 tahun sekali
Badan Bahasa ini menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang tujuannya untuk menentukan arah pengembangan bahasa Indonesia. Jadi kegiatannya ada. Kalau dibilang belum ada, itu mungkin kurang tersebar luas ya. Tapi yang jelas mungkin di antara para pendengar ada yang sudah pernah mengakses KBBI daring, kbbi.kemdikbud.go.id. Itu kan sebenarnya suatu bentuk upaya kan, bentuk upaya untuk menyebarluaskan kamus yang tadinya harus kita beli dengan harga mahal dan tebal itu, sekarang bisa kita akses dimanapun dengan gratis kan, itu salah satu upaya. Berbagai sumber daya kebahasaan lain juga disebarkan, misalnya ejaan, kita punya EYD. Sekarang itu ejaan ada juga dalam versi daring. Itu bisa kunjungi nanti ejaan.kemdikbud.go.id. Nah, selain itu juga ada berbagai produk lain lah kebahasaan yang memang semakin ke sini semakin diarahkan untuk ditampilkan dalam platform digital. Tujuannya agar makin banyak orang yang bisa mengakses hal tersebut. Jadi upaya itu kalau menurut saya sudah mulai dilakukan dari sisi pemerintah. Nah, yang sulitnya memang kalau kita lihat kan yang namanya undang-undang itu mengatur. Kebanyakan undang-undang kemudian mengandung sanksi. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tidak ada sanksi untuk pelanggaran penggunaan bahasa. Akibatnya apa? Sanksi itu kemudian diserahkan kepada tiap-tiap Pemda, pemerintah daerah. Orang Indonesia itu kan kalau nggak ada hukuman nggak mau gerak ya. Kalau kita lihat saja udah ada hukumannya saja masih aja dilanggar kan, kayak dilarang pakai motor itu harus pakai helm. Tetap aja kalau kita lihat banyak orang yang tidak pakai helm, atau kalau lampu merah harus berhenti. Coba lihat lampu merah di jalan, berapa banyak motor yang kemudian berhenti kalau lampu merah. Ada aturan yang ada sanksinya saja masih kita langgar. Apalagi ini cuma aturan tapi tidak ada sanksinya. Jadi kalau menurut saya yang kurang kuat itu adalah sanksi. Kemudian pertanyaannya emang boleh pelanggaran bahasa itu dihukum? Itu kan pertanyaannya kan, yang kemudian membuat orang nggak perlu dibuat hukum. Kalau dilihat, memang ya bahasa itu kan sebuah wujud budaya manusia sebenarnya. Agak sulit untuk mengenakan hukuman ke sana. Paling kalau saya pikirkan sih, konteksnya itu adalah konteks formal. Konteks keformalan, misalnya pelang nama di jalan, atau misalnya nama tempat, nama organisasi, nama-nama deh. Itu kan harus menunjukkan identitas kita juga ya. Kalau kita lihat nama perumahan jarang sekali loh sekarang yang menggunakan bahasa Indonesia. Riverside Village, gitu kan. Itu kalau mau diterjemahkan pinggir kali, ya memang mesti kita cari juga ya. Riverside kan pinggir kali ya. Tepi sungai, oh tepi sungai lebih indah, kan tinggal dicari aja kan. Kampung pinggir kali, nggak enak. Apa ya? Dusun tepi sungai, ya mungkin lebih enak juga ya. Ya kayak seperti itu gitu kalau menurut saya. Dan itu dulu waktu zaman nanti saya dituding orde baru lagi. Pernah ada zaman ketika semua orang itu diminta untuk membuat nama-nama tempat dengan bahasa Indonesia. Contoh yang paling kelihatan itu MPI itu loh, Mal Pondok Indah. Mal Pondok Indah tulisan resminya tuh Mal Pondok Indah. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian muncul Grand Indonesia. Kalau mau diterjemahkan itu Indonesia Raya, kan Grand Indonesia, Grand kan raya. Jadi judul lagu. Jadi memang kalau menurut saya harus ada hukuman, mungkin hukuman atau larangan atau sanksi yang lebih tegas, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya kepada publik. Kalau dalam ranah pribadi sih menurut saya bebas-bebas saja. Kesulitan terbesar kita ini kan adalah akses informasi yang menjadi lebih mudah. Zaman dulu orang mungkin masih bisa menggunakan bahasa daerah dengan konsisten, menggunakan bahasa Indonesia dengan konsisten karena mereka tidak terpapar kepada penggunaan bahasa-bahasa lain kan. Sekarang ini tidak bisa ditampik. Kita pasti mendapatkan itu dengan adanya internet. Terus kemudian kedua, itu juga generasi kan berubah. Kalau generasi saya itu walaupun memberontak, kami menurut kepada anjuran orang tua kan.
Saya masuknya Gen X. Kemudian muncul Gen Y yang sudah lebih memberontak. Dan Gen Z apalagi. Semakin ke sini, generasi itu semakin sulit untuk dikasih tahu. Semakin sulit untuk dibilang pokoknya, itu udah nggak terima tuh. Kalau generasi zaman dulu dibilang pokoknya langsung nunduk gitu. Ya Pak. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa kan. Jadi pendekatannya harus berbeda. Kalau ditanya bagaimana mengedukasi generasi muda untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing, menurut saya itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus muncul berdasarkan kesadaran. Apa manfaat bahasa Indonesia buat mereka? Kalau saya lihat kan dulu itu yang diagung-agungkan adalah bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Itu sebenarnya bisa. Kalau kamu mau pergi kemanapun ke seluruh Indonesia, itu kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu salah satu iming-iming kan. Saya bisa pakai bahasa Inggris? Belum tentu, bro. Ya kan, kalau misalnya ke desa terpencil gitu, nggak semua orang bisa menguasai bahasa Inggris. Kalau berdasarkan sensus itu kan orang yang bisa menguasai bahasa Inggris itu paling cuma sekitar 5%. Bahasa Indonesia itu jauh lebih banyak. Jadi itu yang menjadi motivasi. Ketika mereka menguasai bahasa Indonesia, mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun di Indonesia. Lalu itu juga menjadi simbol identitas. Nah, ini akan terasa ketika dia itu pergi ke luar negeri. Misalnya dia bersekolah ke luar negeri. Itu enak sekali loh. Kalau seharian gitu misalnya kita terus-menerus berbicara bahasa Inggris, tiba-tiba mendengar orang yang berbicara bahasa kita, itu enak sekali kan. Jadi kita tidak perlu capek untuk mengusahakan diri untuk berbahasa asing kan. Walaupun mungkin bagi beberapa anak muda sekarang justru lebih mudah berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia mungkin. Nah, jadi simbol identitas. Nah, manfaat-manfaat itu yang menurut saya harus dijual dalam tanda petik oleh kita, oleh generasi masa lampau dan juga pemerintah. Ini yang nanti akan mendorong orang untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Harus ada apa manfaat buat saya gitu. Itu yang dicari orang untuk melakukan sesuatu kan pasti itu kan. Tidak ada orang yang senang untuk melakukan sesuatu kalau terpaksa. Itu akan lebih baik ketika itu hal tersebut dilakukan dia dengan sukarela karena merasakan manfaatnya. Jadi secara konkret yang biasa saya lakukan itu adalah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu juga bisa bagus kalau digunakan dengan mahir. Saya buat tulisan-tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang formal tapi tidak kaku. Dan juga mungkin salah satu yang perlu dibangkitkan adalah kesukaan orang untuk membaca karya sastra Indonesia ya khususnya. Kalau saya lihat banyak teman saya atau orang-orang yang saya kenal itu kadang-kadang justru lebih senang membaca novel atau cerpen bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Mereka beralasan, bahasa Indonesia nggak seru. Tuh. Dan ternyata beberapa orang itu menyatakan hal tersebut karena belum pernah mencoba untuk membaca novel atau cerpen bahasa Indonesia. Itu kan sastra itu bisa dibilang puncak tertinggi kebahasaan ketika menonjolkan aspek estetika kan. Ketika orang menyadari bahwa bahasa ternyata bisa dibentuk menjadi sebuah karya yang enak dibaca dan indah itu juga akan menjadi motivasi tersendiri bagi orang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, sarannya dong untuk sahabat RPK. Kalau menurut saya, kita tidak boleh memaknai menjunjung bahasa persatuan ini dengan arti sempit. Menurut saya saat ini yang kita masukkan ke dalam benak kita itu adalah Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda Indonesia yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di akhir penyelenggara Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Jakarta, deklarasi ikrar ini menyerukan beberapa poin penting seperti persatuan, kebangsaan, simbol identitas bangsa, dan dorongan untuk pendidikan. Sumpah Pemuda adalah ikrar persatuan oleh para pemuda di Indonesia dari latar belakang pribadi yang berbeda etnis dan suku bangsa di Indonesia. Ikrar ini menjadi seruan untuk bersatu dan membentuk identitas bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi konsep kebangsaan Indonesia yang mencuatkan hasrat untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini mencerminkan semangat dan komitmen kaum muda Indonesia saat itu
dalam membentuk persatuan bangsa yang menuju pada kemerdekaan. Sebagai simbol dan identitas bangsa, Sumpah Pemuda mencerminkan pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran nasional. Pada saat itu, para pemuda berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan yang dimulai dari diri mereka, sembari menyebarkan semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia tercatat sebagai rangkaian pembentukan kekuatan persatuan sebuah bangsa yang kemudian dikenal sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap 28 Oktober, bangsa kita, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai peristiwa penting bagi perjalanan terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka. Dalam konteks Sumpah Pemuda mengacu pada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang dimaksud yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Dalam guratan sejarah Indonesia tercetus pada Kongres Pemuda pertama tanggal 26 Januari tahun 1926. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Di penghujung bulan awal itu, Muhammad Tabrani Suryo Wicitro sebagai pimpinan Kongres mengatakan, "Saya tetap pada pendirian. Kalau belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini." Gagasan pemuda asal Pamekasan, Madura yang bekerja sebagai wartawan harian Hindia Baru itu baru tertuang dalam naskah Kebulatan Tekad Pemuda di Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Naskah Kebulatan Tekad yang dibacakan sebagai Ikrar Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda pertama menentang ungkapan kata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun akhirnya dijadikan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki ragam bahasa daerah dan ragam bahasa keseharian di masyarakat Indonesia. Isi naskah Ikrar Pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari isi naskah Ikrar itu, salah satunya menekankan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Walaupun bukan bagian dari konstitusi sebuah bangsa ataupun sebuah negara, namun naskah Sumpah Pemuda menjadi dasar penting dalam menjaga bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang menyatukan beragam suku dan budaya di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang mempersatukan bangsa Indonesianya. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang di dalamnya menyatakan bahwa bahasa sebagai jati diri bangsa, pemersatu berbagai suku, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Generasi muda Indonesia sepertinya lebih bangga berbahasa Inggris dibandingkan berbahasa Indonesia. Beberapa kota besar terdeteksi terjadi lonjakan penguasaan bahasa asing sejak tahun 2015. Jakarta, Medan, dan Makassar disebut sebagai kota-kota yang pada tahun itu orang mudanya banyak yang kedapatan menggunakan bahasa Inggris pada percakapan sehari-hari. Itulah yang didapat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat itu. Bila hal ini dibiarkan, anak-anak Indonesia di masa mendatang dipastikan tidak lagi mengenal bahasa Indonesia. Singapura, Malaysia, dan Brunei adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu. Namun ternyata bahasa Melayu hanya ditemukan dalam lagu-lagu kebangsaan. Sementara penduduknya mayoritas justru berbahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Sepertinya masyarakat Indonesia pun ikut terjangkit penyakit xenomania, yaitu kecenderungan menganggap sesuatu yang asing atau dari negeri asing memiliki kelebihan dibandingkan dengan miliknya sendiri. Penyakit xenomania menyebabkan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa asing
dan identitas bangsa Indonesia akan hilang pada peradaban negerinya sendiri. Bahasa Indonesia lahir sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 25 ayat 1, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrar dalam Sumpah Pemuda di 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat pertama berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah di Indonesia yang memiliki 742 bahasa. Pasal 25 ayat 3 mengenai bahasa negara menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Pada dunia kerja dan dunia pendidikan di Indonesia, ternyata sering ditemukan penempatan bahasa asing yang dipandang lebih penting ketimbang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering dianaktirikan orang Indonesia yang mengaku mencintai Indonesia. Keberadaan bahasa asing lebih menonjol di tanah air sebagai kelas yang lebih baik dibanding bahasa Indonesia. Wih, jadi makin berkobar nih semangat kebangsaannya. Iya nih sahabat RPK, jangan lupa ya interview kita tadi bertemakan Sumpah Pemuda. Betul, tapi kita harus pamit dulu nih. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Salam Sumpah Pemuda!